الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ونهج بمنهجه إلى يوم الدين. فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hari ini gema takbir diperdengarkan di seluruh antara dunia di tengah musim pandemik COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Namun kalimat yang tetap kita ucapkan dan kita perdengarkan adalah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, membawa tanda bahwasannya apa yang terjadi di mata Allah itu adalah sesuatu yang kecil, karena tidak ada besar yang besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu 2 tahun berlalu kita memperingati Idul Adha dalam kondisi seperti ini. Keterbatasan dalam beribadah kita rasakan. Berbagai hal terkait dengan keterbatasan dalam menghadiri acara Idul Adha pun kita rasakan. Bahkan saudara-saudara kita di berbagai daerah, bahkan di daerah kita, sementara Idul Adha mereka atau salat Idul Adha mereka ditunda karena adanya perkembangan pandemik COVID-19 yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita sama-sama mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di hati kita hanya ada kalimat Allahu Akbar. Di hati kita yang kita agungkan dan kita besarkan hanya Allah, Allahu Akbar. Yang lainnya kecil. Dunia nampak besar di mata kita, tetapi sesungguhnya dibandingkan Allah tidak ada yang bisa menandinginya. Maka lafaz yang sering kita lakukan yaitu adalah Allahu Akbar. Kita memulai salat kita dengan takbir Allahu Akbar. Ini pertanda bahwasannya dalam kehidupan kita ini tidak boleh ada yang besar melebihi besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa kita agungkan kecuali Allah. Oleh karena itu, mari kita menyadari dan menghadirkan nilai ini dalam kehidupan kita. Di tengah kita melaksanakan acara, melaksanakan perayaan atau peringatan atau apapun namanya dalam salat Idul Adha ini, kita menghadirkan sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan darah dan daging kita semuanya. Oleh karena itu,
marilah kita sama-sama menegakkan, menghadirkan ma'ani ini dalam kehidupan kita, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada khutbah Idul Adha kali ini, saya ingin mengangkat sebuah ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Shadaqallahul azim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat, bikalimatin fa'atammahunna, dengan beberapa kalimat atau perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya saya atau aku ingin menjadikan kamu untuk manusia sebagai pemimpin. Qala wa min dzurriyyati. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, dan juga dari keturunanku yang nantinya akan menjadi pemimpin. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan janjiku itu tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keyakinan dan keoptimisme dalam menghadapi tantangan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu dalam sejarahnya bahwa Nabi Ibrahim menghadapi berbagai ujian yang luar biasa, di mana ujian tidak mendapatkan keturunan kecuali pada waktu beliau umurnya sudah tua. Bayangkan dalam umur yang tua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, kemudian setelah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Kemudian setelah itu, setelah diperintahkan untuk menyembelih juga anaknya dan istrinya ditinggalkan di padang pasir. Dan semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya, tapi Nabi Ibrahim fa'atammahunna. Semua perintah dan larangan yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim menunaikan dengan baik dan lulus dalam ujian tersebut. Sebesar apapun tantangan yang beliau hadapi dalam kehidupannya, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapinya dengan tenang, dengan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang akan menyelesaikan dan membantu beliau dalam menunaikan kewajiban, dalam menjauhi larangan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengakui Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena semua perintah dan larangan atau ujian yang Allah berikan kepada beliau di Ibrahim alaihissalam melewatinya dengan baik, tanpa ada sedikit pun kekurangan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Bahkan sampai perintah menyembelih anaknya yang beliau cintai, beliau laksanakan dengan baik. Kalaulah bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, betul-betul Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah tersebut. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya untuk menjaga manusia, maka ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dilaksanakan dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Perintah melaksanakan salat, melaksanakan ibadah, melaksanakan berbagai kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Apakah perintah-perintah dan larangan itu? Apakah perintah Allah Subhanahu wa taala itu
Sudah kita laksanakan dengan baik atau masih kita berleha-leha? Bahkan kita semua dipaksa untuk melaksanakan perintah tersebut, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita. Kita diciptakan oleh Allah tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna daripada ibadah itu adalah ketulusan kita untuk tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa paksaan. Begitu di masjid dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tidak perlu dibangunkan, karena sesungguhnya kita sebagai hamba Allah mengakui bahwa semua itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Begitu ada perintah untuk melakukan jihad, baik jihad dengan senjata dalam membela tanah air kita atau membela umat kita, baik maupun dengan jihad dengan menggunakan seperti kita sebagai thalabul ilm, orang yang mencari ilmu. Begitu Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk melakukannya, maka kita lakukan dengan baik, maka kita laksanakan dengan tulus ikhlas karena Allah. Tidak ada paksaan, karena apapun yang dipaksa tidak akan membuahkan hasil yang baik. Coba kita lihat Sayyidina Ibrahim alaihissalam, bagaimana ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya, ujian-ujian yang diberikan kepada beliau, beliau laksanakan dengan baik, dari mengorbankan dirinya sampai mengorbankan keluarganya, bahkan anaknya yang dia cintai, demi untuk pengabdian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau laksanakan dengan penuh ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ada perintah-perintah yang harus kita laksanakan, dan juga ada larangan-larangan yang harus kita laksanakan, yang itu menjadi ujian bagi kita semuanya. Larangan untuk menjaga batas-batas syariat Allah. Ada syariat-syariat Allah yang tidak boleh kita langgar, tidak boleh melampaui batas dari syariat-syariat Allah, baik itu syariat-syariat dalam beribadah atau syariat-syariat dalam pergaulan sebagai makhluk sosial. Kita diatur sedemikian rupa mana batas pergaulan antara wanita, laki-laki dan wanita, antara ikhwan dan akhwat, antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya, antara mahram dengan yang bukan mahram. Semua itu adalah batas-batas yang ditegakkan, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Jangan sampai kita melampaui batasnya. Kenapa? Karena sesungguhnya semua itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Maka jika kita sukses dalam menjalankan perintah dan sukses menjauhi larangan, maka kita sudah lulus dalam ujian pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian ada ujian-ujian lain yang kita harus hadapi dalam kehidupan ini. Ujian bagaimana menjadikan diri kita menjadi orang yang baik, orang yang soleh, hamba yang baik, hamba yang soleh, hamba yang muslim dan muslimah, yang shadiq dan shadiqah, yang mujahid dan mujahidah. Tentu untuk mencapai gelar orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ataupun solehah, itu butuh perjuangan. Kenapa kami ditinggalkan di sini? Tetapi Nabi Ibrahim tetap tidak menoleh. Setelah istrinya menyatakan, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Apakah kamu pergi itu adalah perintah Allah?" Kemudian Nabi Ibrahim menoleh dan menyatakan, "Benar wahai istriku, ini adalah perintah Allah." Maka istrinya menyatakan, "Kalau engkau pergi itu karena perintah Allah, maka kami yakin bahwa apa yang Allah janjikan untuk kami, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang beriman."
Maka Nabi Ibrahim terus berjalan, istrinya dan anaknya ditinggalkan begitu saja. Tetapi apa yang terjadi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kekuasaan Allah? Untuk minumnya muncullah air Zam-Zam. Untuk makannya, berapa banyak makan yang didapatkan oleh Nabi, oleh istri beliau pada waktu itu. Kursi disuruh menggerakkan yang namanya pohon kurma agar mendapatkan makanan. Itu adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya adalah keluarga Nabi Ibrahim mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala atas diizinkannya Nabiullah Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah. Karena itu jugalah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga harus menyadari di saat kita komitmen dengan perintah Allah dalam memperbaiki diri kita, dalam berdakwah, dalam mencari ilmu, kita istiqamah dengan perintah Allah, insya Allah semuanya akan di backup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah yatawalla as-salihun. Allah Subhanahu wa taala membackup semua urusan orang-orang yang soleh. Maka tidak perlu takut makan sedikit bagi pencari ilmu. Sedikit yang dia rasakan, tetapi sesungguhnya keberkahannya penuh. Tidurnya sedikit, tetapi tidurnya berkah. Minumnya apa adanya, tetapi minumnya adalah berkah. Maka keberkahan inilah yang harus kita minta, yang harus kita cari, yang harus kita upayakan. Kalau Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita, percaya dan yakinlah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, laksanakanlah seluruh perintah Allah dengan baik. Laksanakanlah seluruh apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghargaan yang terbaik sebagaimana Khalilullah Ibrahim alaihissalam diberi gelar. Insya Allah kita semua akan diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin yang shadiqah, seorang mukmin yang shadiq, yang jujur, seorang mukmin yang betul-betul mukmin, yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan beberapa pelajaran yang kita ambil dari kisah ujian dan cobaan yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim ini, mari kita internalisasikan dalam diri kita bahwa hidup ini adalah menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Dan ujian dan tantangan ini akan datang terus setiap hari selama ada nyawa di dalam diri kita. Selama ada nyawa di dalam diri kita, tantangan dan ujian ini akan kita lewati. Maka remuklah, matilah orang yang lemah, tetapi kuat dan bertahan dan terus akan hidup bagi orang yang kuat dan mempunyai tekad yang kuat untuk menghadapi tantangan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menginternalisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada khutbah yang kedua ini, sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama kembali menegaskan kepada diri kita bahwa ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita adalah sesungguhnya menguatkan kita, bukan melemahkan kita. Karena Allah menciptakan kita, tahu sisi-sisi kekuatan kita dan kelemahan kita. Maka dengan adanya ujian dan cobaan yang Allah berikan dalam kita hidup, khususnya kepada
anak-anakku, santriwan dan santriwati, bahwa hidup kita di pondok pesantren ini adalah penuh dengan ujian dan cobaan. Maka siapa yang punya tekad yang kuat, kemudian dia mampu mengimplementasi dalam kehidupannya, insya Allah dialah akan sukses. Karena pada hakikatnya dimanapun kita berada, untuk mencari ilmu, sesungguhnya kita akan menghadapi ujian dan cobaan seperti ini. Maka oleh karena itu, kepada seluruh anak-anakku santriwan dan santriwati, agar bisa memahami hal ini dengan baik, mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sabar. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma irfa' anna al waba'i wal bala wal fahsya'i wal munkar an baladina hadha Indonesia wa an sa'iri buldanil muslimin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma idfa' anna al bala'i wal waba' wal fahsya'i wal munkar an baladina hadha Indonesia wa an jami'i buldanil muslimin ya Rahman ya Rahim innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba-hambamu datang kepadamu ya Allah. Pada pagi yang mulia ini, berikanlah ampunan kepada seluruh dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan kami. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Terimalah segala amal soleh mereka dan ampunilah semua dosa-dosa mereka ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hidup di tengah kondisi dunia yang seperti ini. Engkau maha tahu tentang kondisi kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk terus menjalani kehidupan kami ini dengan baik, dengan ikhlas, dengan tulus, dan jadikanlah semua apa yang kami lakukan setiap hari menjadi amal soleh kami, untuk kami persembahkan untuk kebaikan kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami pada hari ini tidak dapat melaksanakan Idul Adha dengan orang tua kami di rumah, tapi kami titip orang tua kami ya Allah kepadamu. Jagalah mereka, lindungilah mereka, dan jauhkanlah mereka dari wabah yang sekarang engkau tahu tentang kondisinya ya Allah. Jauhkanlah mereka dari wabah COVID-19. Bagi orang tua kami yang kena penyakit ini ya Allah, segerakanlah ya Allah kesembuhannya. Segerakanlah ya Allah kesembuhan mereka. Segerakanlah kesembuhan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami titip kedua orang tua kami dan saudara-saudara kami. Jagalah mereka dan lindungilah mereka, dan jadikanlah mereka adalah keluargamu ya Allah, yang selalu menegakkan agamamu, yang selalu membaca Al-Quran dan melindungi di balik kekuasaanmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, pada kesempatan ini kami juga tidak mampu melaksanakan atau mengunjungi saudara-saudara kami, keluarga kami. Maka pada kesempatan ini kami mohon kepada Engkau ya Allah, jagalah saudara-saudara kami seiman, jagalah saudara-saudara kami seiman ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, ampunilah dosa-dosanya, ampunilah dosa-dosanya, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Lindungi mereka dari azab-Mu ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang masih hidup,
Berikanlah keteguhan iman kepada mereka ya Allah. Lindungi mereka dari wabah yang sedang berkembang ini ya Allah. Jika ada di antara mereka yang kena virus COVID-19 ini ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah. Sesungguhnya anta syafi la syifa'u illa syifa'ak. Syifa'an la yughadiru saqama ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.